Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiga Dawiyah dengan NPM 21351511616444, mahasiswi Administrasi Publik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas satu saya pada metode penelitian administrasi mengenai pengambilan penelitian yang saya ambil pada proposal yang saya teliti. Yang pertama itu konsep penelitian yang saya teliti ini yaitu tata kelola administrasi dalam surat perizinan pembudidayaan di KKP atau di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alasan mengambil penelitian tersebut karena saya ingin mengetahui secara langsung tata kelola perizinan di KKP dalam membudidayakan kelautan. Selain itu juga saya waktu itu pernah mengikuti kegiatan seminar yang dimana tentang estafet deklarasi Juanda Kelautan Maritim di Indonesia, yang dimana saya ingin tertarik isu perkembangan tata kelola administrasi di kelautan itu seperti apa gitu, kayak bagaimana tata kelola yang pemerintah keluarkan, maksudnya kebijakan tata kelola seperti apa yang pemerintah lakukan, kebijakan yang dikeluarkan itu seperti apa, bagaimana sistem yang digunakan dalam perizinan pembudidayaan kelautan di KKP, serta sejauh mana peraturan pemerintah sejauh mana pemerintahan buat dalam peraturan untuk di perusahaan atau di nelayan perikanan terhadap memanfaatkan sumber daya ikan, dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya pendukung lingkungan sekitarnya. Terus, apakah tata kelola administrasi sudah terimplementasikan pada kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan, atau hanya sebuah peraturan saja yang tidak terorganisasikan dengan baik pada penataan dan tata kelola administrasi? Karena menurut terkait permasalahan yang saya ambil juga, itu kan tata kelola perizinan administrasi di kelautan. Karena dalam pengamanan investasi dan keberlanjutan usaha pembudidayaan bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut bersama Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melihat dari implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang usaha pembudidayaan ikan, bahwa hasilnya proses dan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan ini tidak terimplementasikan yang sudah dikeluarkan pada pasal pemerintahan itu 11, yang artinya dalam pasal 11 ini bahwa setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha di bidang pembudidayaan yang meliputi izin usaha perikanan gitu, atau diterbitkan dalam singkatan SIHUP atau Surat Izin Usaha Perikanan. Dengan hal ini dikarenakan surat perizinan itu kayak masih terbelit-belit, kayak prosesnya tuh lama, sedangkan mungkin di mana sebuah perusahaan yang melakukan ekspor dan impor itu harus membutuhkan proses yang cepat, sedangkan dari pemerintahan saja itu prosesnya lama. Pada saat itu penanya di seminar yang saya ikuti itu masih menjelaskan bahwa proses pemerintah itu lama waktunya, karena kayak arus pengurusannya itu terbelit-belit banget. Dan kenapa saya ngambil isu terkait ini, karena saya tertarik apakah kebijakan yang pemerintah lakukan dalam tata kelola administrasi di kelautan ini terbelit-belit yang dikatakan pada penanya waktu mengikuti kegiatan seminar, atau sudah diimplementasikan atau dilaksanakan kebijakan yang sudah baik gitu dalam prosesnya, atau masih tetap sama gitu. Karena menurut saya dengan hal ini otomatis perusahaan atau
nelayan yang dalam menangkap ikan itu secara ilegal, yang artinya bisa memiliki beberapa faktor di kelautan di Indonesia ini. Salah satunya itu biofisik lingkungan pesisir, karang, stok ikan, erosi pantai, yang pencemaran animasi dan sitalasi, terus konflik pemanfaatan dan kewenangan wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara alami. Yang ketiga, ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilik dan pengusaha sumber daya pesisir. Hal ini melihat dari potensi dan permasalahan kawasan pesisir berbasis sumber daya perikanan dan kelautan. Menurut saya pemerintah itu harus lebih tegas lagi, lebih baik lagi dalam proses tata kelolaan administrasi, karena apabila ini tidak diimplementasikan atau direalisasikan secara baik, maka dapat memicu ekonomi di Indonesia juga, karena menurut saya konsumsi atau bukan konsumsi, kayak produksi yang di Indonesia ini kayak perikanan itu bagus-bagus, bahkan saya juga bahkan dapat membantu ekonomi biru di Indonesia apabila tata kelola administrasi itu diperbaiki di pemerintahan. Dan menurut pencarian informasi saya, bahwa pemerintah sudah melakukan perencanaan atau pengenalan sanksi administrasi di bidang kelautan dan perikanan. Terdapat pasal 291 tentang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan lebih mendorong pengenaan sanksi administrasi disampaikan oleh Inspektur Jenderal KKP, yaitu Muhammad Yusuf. Bentuk sanksinya itu diantaranya pertama itu pemerintah akan menegur atau teguran tertulis bagi perusahaan atau nelayan yang menangkap ikan secara legal. Akan tetapi apabila surat perizinan itu sudah surat teguran itu sudah dikeluarkan dan tidak didengar atau diingatin, maka dari itu pemerintah akan paksa atau denda administrasi pembukaan atau pencabutan perizinan usaha yang perusahaan atau nelayan tersebut tidak mengikuti peraturan yang sudah tertera pada pemerintahan, atau penghentian sementara dan pelayanan umum, pencabutan atau ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau di KKPRL. Nah, jadi kenapa saya ambil isu terkait? Karena saya ingin melihat secara langsung tata kelola administrasi itu seperti apa di KKP dan bagaimana prosedurnya, sistem administrasi yang diambil atau digunakan dalam administrasi tersebut. Maka judul yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu penataan implementasi tata kelola administrasi dalam surat izin usaha perikanan atau SIHUP, pembudidayaan ekonomi biru di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.